ini gimana, kemungkinan orang mau masuk polisi ini mau pakai uang. Orang tua saya bilang begini, kalau memang kamu mau uang, kau jual aja kuburan bapakmu itu. Itu yang percaya sama, ini pasti petunjuk Allah. Saya datang ke rumah orang itu, saya temui ibu itu, saya bilang begini sama ibu itu, Bu, nanti saya akan melaksanakan tes akpol, saya minta ibu doakan saya. Ibu tuh langsung bilang, saya sholat nggak bisa katanya, bukan nggak pernah sholat aja saya nggak bisa. Baca Al-Fatihah aja saya nggak bisa, gimana saya mau doain kamu. Cuma saya bilang sama ibu, yakinlah, bilang sama Allah bahwa bantu saya tes akpol. Nanti apabila saya lulus dan terpilih melaksanakan pendidikan, Bu, saya akan membuatkan ibu rumah. Kaum anak muda di Musi Banyuasin ini yang lagi mendengarkan atau menonton siaran langsung kita, ada yang bercita-cita menjadi polisi, biar bisa tambah semangat lagi nih Pak ya, dalam mengejar cita-citanya. Ngomong-ngomong mengenai cita-cita, Pak Kasar dulu memang kecilnya bercita-cita menjadi polisi ya? Dulu saya waktu kecil, Mak, saya cita-citanya mau jadi tentara. Tapi pada tahun 2006 saya tes akmil, ternyata pas mau berangkat ke Palembang, ibu saya tidak menyuruh untuk jadi tentara karena nanti nggak pulang-pulang katanya. Karena kan kayak ibu, Bang Toib dong, Pak. Iya kayak Bang Toib, karena ibu saya kan sudah janda, jadi takut anaknya nggak pulang-pulang katanya begitu. Kemudian saya 2007 mencoba masuk polisi, Mak. Jadi begini, Mak, dulu setelah lepas dari sekolah saya sempat jualan mainan dulu, Mbak. Jualan mainan anak-anak di pantai. Kemudian saya juga pernah mengiris karet, kebun karet itu pernah juga saya. Mantap, Pak, kalau bahasa kayunya. Kemudian saya mencoba mengadu nasib jadi polisi. Ternyata pada saat saya jadi polisi, saya berprosesnya panjang, Mbak, karena saya benar-benar mempersiapkan diri saya, terutama di bagian fisik. Saya mencoba berlari selama 12 menit itu bisa mencapai 3.200 meter. Kemudian pull up, saya waktu itu bisa mencapai 45 kali. Kalau hitungan nilai angka itu sudah 100 semua, Mbak. Kemudian push up itu sudah nilai 100 ya, 50, saya waktu itu nilai 100-nya hanya 40. Kemudian sit up dan shuttle run atau lari angka 8 itu juga nilainya 100, dan renang terakhir 50 meter itu saya bisa 12 detik. Jadi itu juga nilainya 100. Kemudian saya tahap-tahapan tes ya, saya bercita-cita menjadi polisi itu sebenarnya yang pertama dulu saya bingung mau kerja apa, karena kan saya ini orang desa, orang desa yang jauh dari keramaian lah, kita orang desa juga bingung kan, ini mau jadi apa saya nanti. Nah akhirnya kebetulan pada tahun 2003 itu kakak saya sudah lulus duluan jadi polisi, pendidikannya di SPN Betung dulu. Di SPN Betung, jadi saya coba juga lah jadi polisi begitu, Mbak. Tapi waktu itu penerimaan sarjana, saya langsung langsung memutuskan saya jadi Bintara Polri. Kemudian saya pendidikan 6 bulan, kemudian magang 6 bulan di Bintara, saya dinas 1 tahun. Pada tahun 2009 saya itu sudah melihat ada pembukaan akpol kembali. Nah, kebetulan waktu di pendidikan saya di Pusdik Brimob dari orang 1000 dulu, saya peringkat 3 di Pusdik itu. Jadi saya putuskan untuk mundur dari Bintara Polri dan melanjutkan untuk melaksanakan tes akademi kepolisian. Pada saat tes akademi kepolisian itu ya saya pikir nggak mungkin saya bisa lulus, saya ini siapa. Dan saya pernah bicara sama orang tua saya, ibu saya bilang, ini gimana, kemungkinan orang mau masuk polisi ini mau pakai uang. Orang tua saya bilang begini, kalau memang kamu mau uang, kau jual aja kuburan bapakmu itu. Nah, itu yang kita punya, karena kita nggak punya apa-apa lagi. Ya saya bilang, ya sudah, berarti kan tidak ada lagi. Terus saya terus berdoa sama Allah, Mbak. Saya membaca, ya saya cuma bisa percaya bahwa Allah akan bantu saya. Saya membaca Yasin itu ya sampai hafal,
Pokoknya saya baca terus, mungkin ada manfaat atau nggak manfaatnya, pokoknya saya baca aja. Cuman itu yang saya tahu. Karena waktu itu di daerah kita juga ustadz jauh, nggak ada. Kan Bengkulu itu kan ya kota yang tidak ada tetangganya kalau menurut saya, Mbak. Karena jauh semua, kemana-mana jauh. Kemudian saya melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, bermunajat kepada Allah. Dan dalam munajat saya kepada Allah itu, saya pernah bermimpi. Mungkin tidak masuk akal juga kalau menurut kita kasat mata ya, Mbak. Jadi saya bermimpi bahwa saya mohon sama Allah, siapa sih yang bisa bantu saya ini, siapa yang harus saya temui biar saya bisa lulus akpol ini. Nah ternyata dalam mimpi saya itu muncul sosok seorang ibu tua yang menghidupi 5 anak yatim, dan dia tinggal di gubuk yang atapnya rumbia, dindingnya papan, dan lantainya tanah. Saya ceritakan mimpi saya itu ke ibu saya. Ibu saya bilang bahwa gimana dia mau bantu kita, dia aja nggak sholat, gimana mungkin lah dia bisa mendoakan kamu supaya bisa lulus akpol. Tapi saya mungkin nggak percayalah saya sama ibu saya percaya sama ini pasti petunjuk Allah. Saya datang ke rumah orang itu, saya temui ibu itu, saya bilang begini sama ibu itu, Bu, nanti saya akan melaksanakan tes akpol, saya minta ibu doakan saya. Ibu tuh langsung bilang, saya sholat nggak bisa katanya, bukan nggak pernah sholat aja saya nggak bisa. Baca Al-Fatihah aja saya nggak bisa, gimana saya mau doain kamu. Cuma saya bilang sama ibu, yakinlah, bilang sama Allah bahwa bantu saya tes akpol. Nanti apabila saya lulus dan terpilih melaksanakan pendidikan, Bu, saya akan membuatkan ibu rumah, saya bilang. Yaitu saya sebenarnya ya lawalam lah, yang penting ini aja, dari atapnya rumbia mungkin atapnya seng, dindingnya dan lain sebagainya kita buatkan. Ternyata, Mbak, pada saat itu saya tes di Bengkulu itu perjalanan saya mulus. Sempat waktu itu tidak mulusnya saya diponis dokter bahwa gigi saya itu tidak memenuhi standar. Saya langsung ngajak kakak saya ke dokter gigi, dan pada malam itu ternyata kami sampai di tempat mau cabut gigi itu, ternyata mati lampu, Mbak. Lama sekali mati lampu itu. Setelah mati lampu, sudah kita putuskan sudah jam 11 malam nggak hidup-hidup lampunya. Kita bilang dokter, dok kami pamit saja, mungkin ya karena besok saya sudah harus berangkat ke Semarang, saya bilang, karena sudah lulus. Kemudian pas kami keluar 1 langkah dari rumah itu tiba-tiba lampunya hidup. Saya bilang sama kakak saya, sudah saya tekadkan, saya putuskan gigi saya tetap saya bawa sampai ke Semarang, karena baru lulus tahap daerah, Mbak, karena kan di Semarang tes lagi. Dalam tes tersebut saya berangkat ke Semarang. Waktu itu saya masih ingat, Mbak, saya diantar pakai motor. Dari Polda itu saya kena marah. Katanya, kau jangan naik motor, nanti kalau jatuh dari motor kamu ini bisa gagal. Nah saya bilang, saya nggak punya mobil, Pak, saya bilang. Nah jadi akhirnya dari sana saya dianterin oleh perwira Polda itu, Pak Maktul Biri Kompol, dan kemarin beliau jadi berdinas di Polda Sumsel ini juga. Ternyata ketemu sampai di Semarang, berproses, Mbak. Alhamdulillah nilai saya tinggi semua. Dan saat saya tes kesehatan, yang saya kagetkan itu mungkin doa orang tua saya, doa teman-teman, doa keluarga, ternyata gigi saya kata dokter itu bagus sekali. Nah jadi saya ini bingung, ini ya saya percaya sama Allah bahwa Allah membantu saya. Dari dalam proses-proses tersebut saya selalu melibatkan Allah, saya latihkan diri saya, nggak ada saya mau minta uang banyak-banyak. Saya masih ingat saya waktu berangkat tuh dibekali uang 300.000 oleh ibu saya, dan saya tidak pernah mengeluh tidak punya uang, karena saya sadar kalau saya mengeluh orang tua saya ngambil dari mana. Percuma saja saya mengeluh. Jadi saya tidak pernah mengeluh, apapun ya saya kerjakan, walaupun itu nggak masuk akal dan lain sebagainya, saya kerjakan. Saya tidak punya apa-apa, yang biayai saya itu teman saya sekarang dinas di Jambi dia. Dan waktu mau pelantikan saya di Akpol itu, saya tidak pernah mengira kalau mak saya itu bisa datang, ibu saya, karena saya tahu pertama ibu saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis juga, gimana mau naik pesawat kan, baca juga nggak bisa. Ternyata Allah baik sama kami.
waktu kunjungan pertama di Akpol orang tua pernah boleh mengunjungi itu, saya kan nggak dikunjungin. Karena pertama, yaitu tadi, kita juga bukan siapa-siapa. Nah dari situ saya bercerita kepada salah satu orang tua bahwa kondisi saya begini. Nah ternyata orang tuanya teman saya ini sangat antusias melihat saya, dan saat kami di wisuda baru mau naik pangkat namanya Cabatar ke Brigdatar itu, ternyata ibu saya hadir. Saya pun sampai bertanya kenapa ibu saya bisa hadir. Ternyata ibu saya dijemput oleh orang tua teman saya ini, dijemput, dibiayai, kemudian diinapkan di hotel. Alhamdulillah sampailah di Semarang ibu saya. Nah dari sana saya percaya betul Mbak bahwa setiap kegiatan kita jangan sampai menyakitin orang lain. Kalaupun kita terpaksa harus menyakiti orang lain, berikanlah dia jalan yang terbaik. Karena dari awal saya berproses masuk Akpol itu, saya seperak pun tidak mengeluarkan uang. Dan setiap kesulitan yang saya alami, Allah berikan jalan kepada saya. Dan kadang-kadang tidak masuk akal. Ya seorang orang tua saya sekolah enggak, ya baca enggak bisa, tahu apa-apa enggak, kemana-mana enggak pernah. Tapi dengan kuasa Allah, ibu saya waktu itu dijemput, dia nggak kenal siapa orang ini. Nah baru menunjukkan bahwa kami orang tua, salah satu orang tua anaknya yang lulus. Baru ibu saya percaya dan ikut, dan baru ketemu saya di Semarang. Dan pada waktu itu juga ya kita berpikir ya kita nggak punya apa-apa. Mungkin kalau ongkos pesawat, mau tidur di hotel, mau dan lain sebagainya, walaupun kita punya uang, kita nggak tahu jalan. Karena kita memang nggak pernah sejauh itu. Dari situ seiring waktu berjalan di Akpol pun saya berusaha menjadi yang terbaik, Mbak. Jadi saya menjadi pejabat komandan batalion Kor waktu itu, membawahi teman-teman saya punya tali merah kuning itu. Kemudian saya ikut dalam kegiatan Piktar, Pekan Integrasi Taruna namanya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Saya dalam cabang renang, saya bisa memenangkan olahraga tersebut dan dapat medali perak waktu itu, karena medali emasnya diambil oleh teman saya juga sesama polisi. Kemudian kalau di luar itu namanya komandan suku, itu adalah membidai suku kita Sumatera bagian selatan. Saya juga komandan suku waktu itu, jadi saya tetap memberikan yang terbaik untuk diri saya, keluarga saya, dan untuk orang lain, untuk masyarakat semuanya. Dan siapapun kita, sudah jadi apapun kita jangan lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang butuh uluran tangan kita. Makanya gunakanlah pangkat dan jabatanmu itu untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan hanya cukup untuk dirimu sendiri. Kalau kita jadi pimpinan, jadi komandan, hanya cukup untuk diri kita sendiri, berarti kita bukan seorang pemimpin. Ya, bukan seorang yang bisa dibanggakan, karena ya segala sesuatu itu cukup untuk diri kita sendiri. Apalagi kita sudah tahu bahwa jabatan ini hanya amanah dan sementara. Dan apabila jabatan itu cuman amanah dan sementara, ya lakukanlah yang terbaik saat kamu menjabat untuk masyarakat. Karena teman-teman kita yang paling dekat adalah masyarakat, dan kita akan kembali ke masyarakat. Walaupun tidak semua masyarakat menyukai kita, tapi kita jangan pernah lupa untuk membuat yang terbaik buat masyarakat. Jadi kepada kita semua bahwa mencapai dan meraih sukses itu tidak gampang. Dan kapan kita sudah sukses, jangan sombong. Karena banyak orang jatuh dari sifat kesombongannya. Bisa kita lihat, mungkin waktu kita kecil dulu ada orang kaya raya. Kaya raya mungkin kalau menurut kita 7 turunan nggak habis. Iya, benar. Nah, tapi ketika kita yang menjadi dewasa di umur kita sekarang ini, kita lihat orang itu berjalan nggak bisa, lumpuh pula, harta nggak ada. Yang datang ke rumahnya yang dulu ngantri, sekarang malah nggak ada lagi. Nah itu sebenarnya gambaran buat kita, supaya kita ini sadar bahwa kalau kita ini ketika berada di atas, berikanlah yang terbaik. Minimal walaupun nanti Allah mencabut semua yang ada sama kita, harta kita,
kemudian jabatan kita, pangkat kita, nyawa kita dicabut Allah, jadi masih ada peninggalan-peninggalan kita yang membuat orang itu ingat sama kita. Ya, kalaupun misalnya kita jatuh miskin, datang orang membantu kita. Oh, dulu bapak itu baik sama kita, dia itu membuat ini. Ya, kalaupun di saat kita sekarang ada jabatan, ketika kita sudah tidak menjabat, ada yang mau negur kita. Wah Pak, gimana kabarnya? Karena banyak terjadi ketika dia menjabat, dia sombong, lupa seolah-olah semua milik dia. Dan tiba masanya jabatannya diambil Allah, dia hanya jadi ya polisi yang tidak punya jabatan. Ya akhirnya dia orang aja mau ketemu dia ngindar. Karena takut minta-minta kan. Nah jadi begitu. Jadi saya mengajarkan seluruh anggota saya, khususnya diri saya sendiri, untuk kita tetap melibatkan Allah di setiap kegiatan kita, setiap tindakan kita. Dan jangan lupa bahwa masyarakat itu adalah untuk kita bantu. Tapi bukan berarti masyarakat salah kita maklumi, bukan begitu juga. Tapi mari kita ajari hal-hal yang baik. Mungkin saat kegiatan sekarang masyarakat mungkin bisa jadi membenci kegiatan kita. Nah, aku nih nak ke warung, disuruh pakai helm. Nah, karena apa demikian? Karena kematian itu senantiasa mengintai kita. Tinggal waktu dan kesempatan. Kalau misalnya kesempatan kita ke warung, tiba-tiba ada mobil besar yang lewat, ya mungkin kalau kita pakai helm, seharusnya kita ini ya cuman luka-luka baik. Nah jadi hal-hal demikian yang harus kita pahami. Dan saya berpesan kepada diri saya sendiri, anggota saya, masyarakat, dan siapapun yang mendengar siaran ini, bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Harta, jabatan, tahta yang kita miliki itu juga bersifat sementara. Nah ketika harta, tahta dan jabatan yang kita miliki itu kita pakai untuk kemaslahatan orang banyak, insya Allah itu berkah seumur hidup kita. Seandainya pun umur kita sudah tiada lagi di dunia ini, berkahnya itu tetap mengalir sampai ke akhirat nanti. Untuk itu tetaplah tebar kebaikan. Jangan lupa bahwa setiap yang kita punya itu jangan disombongkan, karena kapan Allah mau mengambilnya itu tidak ada remnya. Kalau istilah mobil itu lagi mau kecelakaan, rem blong. Nah, jadi mari sama-sama saya mengingatkan kepada diri saya sendiri khususnya, dan kepada pendengar setia yang mendengar siaran ini, semoga kita jadi orang yang baik ya, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang lain, dan baik untuk keluarga kita.